Selamat pagi anak-anak Miss. Pada semangat semua di sini. Baik, di sini Miss akan menjelaskan energi dan perubahannya. Apa? Ya, energi dan perubahannya. Baik, di sini Miss akan menjelaskan energi. Ada yang tahu apa pengertian energi? Iya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu egron yang berarti kerja. Apa tadi pengertian energi? Iya, kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Baik, di sini Miss juga akan menjelaskan hukum kekekalan energi. Apa itu bunyinya? Iya, bunyi hukum dari kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari bentuk ke satu bentuk yang lainnya. Apa tadi bunyinya? Iya, hukum kekekalan energi adalah energi yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Baik, di sini juga Miss akan menjelaskan macam-macam bentuk energi. Energi paling besar itu ada energi apa anak-anak Miss? Iya, energi matahari. Manfaat energi matahari ada yang tahu? Iya, manfaat energi matahari dapat dirasakan oleh manusia, yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Jadi di sini juga untuk manfaatnya untuk menghangatkan ruangan sebagai penghangatan tubuh, untuk mengeringkan hasil pertanian seperti padi, kopi, cengkeh, dan untuk pembangkitan tenaga listrik. Makanya kita bisa tenaga listrik atau lampu. Baik, di sini juga energi mekanik. Ada yang tahu energi mekanik? Iya, energi mekanik yang dimiliki suatu benda karena sifat gerakannya. Energi mekanik dibagi lagi menjadi dua, yaitu. Nah, dan juga di sini Miss akan menjelaskan energi potensial. Ada yang tahu anak-anak Miss energi potensial? Iya, energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Apa tadi? Energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Dari kedudukan atau tempat itu, ia dapat melakukan usaha. Oleh karena itu, energi potensial disebut dengan juga energi tenaga tempat. Jadi, di sini energi potensial itu hanya di suatu tempat saja, tidak di mana-mana, hanya di tempat tertentu. Dan juga di sini ada energi kinetik. Energi kinetik yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Apa tadi anak-anak Miss? Iya, yang dimiliki oleh suatu benda pergerakan atau kelajuannya. Semakin tinggi kecepatannya suatu benda maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Contohnya di saat manusia lagi berjalan itulah. Dan di sini juga ada energi bunyi. Ada yang tahu energi bunyi apa saja? Iya, ada bunyi klakson, bunyi bel. Jadi di sini ada pengertiannya. Ada yang tahu pengertiannya? Iya, pengertian energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Semakin kuat getarannya, semakin besar pula energi bunyinya yang dihasilkan. Contohnya adalah ketika bermain gendang, semakin kuat gendang dipukul, otomatis semakin besar getarannya dan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Banyak bunyi seperti bunyi bel, bunyi klakson, bunyi alarm dan masih banyak dan lain-lain. Baik, di sini juga Miss akan menjelaskan tentang energi kalor atau energi panas. Ayo, siapa yang tahu di sini energi panas? Seperti apa contohnya? Iya, ada setrika, matahari atau api. Jadi di sini pengertian dari energi panas adalah energi panas merupakan energi yang berpindah dari satu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu lebih rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Energi panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Energi cahaya. Ada yang tahu energi cahaya? Iya, energi cahaya seperti lampu, senter, atau lilin.
Dan di sini juga dijelaskan energi cahaya yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu semakin jauh, kita dari sumber cahaya makin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Baik, udah Miss jelasin energi cahaya. Di sini juga Miss akan menjelaskan energi kimia. Ada yang tahu energi kimia? Iya, energi kimia Miss akan jelaskan adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contohnya sederhananya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh memiliki unsur kimia dan akan mengalami reaksi kimia agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi jangan malas-malas anak Miss makan sayur, makan ikan atau Miss akan menjelaskan energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan reaktif, pembelahan atau penyentuhan intim. Atom akan menghasilkan energi yang sangat besar. Dan di sini juga ada contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama yaitu energi kimia menjadi energi gerak atau mekanik. Makanan yang kita makan diolah menjadi reaksi kimia menjadi sumber energi yang beraktivitas. Yang kedua, energi listrik menjadi energi panas penggunaan setrika untuk menggosok pakaian. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya bunyi bel untuk menghasilkan bunyi. Energi yang keempat yaitu energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik penggunaan kipas angin. Yang kelima itu energi gerak atau mekanik menjadi energi panas. Gesekan dua benda secara terus-menerus menghasilkan panas. Yang keenam itu energi cahaya menjadi energi kimia pemanfaatan cahaya matahari sebagai bahan dasar dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan. Dan inilah contoh-contoh perubahan energi dari antara lain. Ada 6 contoh. Dan di sini juga ada beberapa contoh perubahan bentuk energi adalah sebagai berikut. Perubahan energi yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menghasilkan mobil bergerak. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, kedua tangan yang digosok akan terasa hangat. Yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Yang keempat, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang bentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin. Yang kelima, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, energi dari makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan. Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu neplon, lampu pijar, dan televisi. Yang ketujuh, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, baru solder, dan lain-lain. Baru ada energi yang ketujuh. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, mixer dan mesin cuci dan lain-lain. Yang kedelapan ada energi angin, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya kincir angin. Sekian dan terima kasih. Inilah penjelasan yang Miss jelaskan untuk anak-anak Miss. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat belajarnya anak-anak Miss.